Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa dengan NIM 12511011. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak Arif Purwoko. Di sini saya akan menjelaskan peran penting orang tua pada anak usia dini. Dan saya telah mengambil dari 5 jurnal. Dari kelimanya tersebut saya akan menjelaskan secara ringkas. Dan jurnal yang pertama ialah tentang peran orang tua pada pengenalan literasi digital untuk anak usia dini di era digital, yang mana penulisnya ialah Iyas Nurhandayani dengan nama jurnal Ummul Kebumen. Peran orang tua pada pengenalan literasi digital untuk anak usia dini di era digital ini sangatlah penting, di mana di era digital ini perkembangan sangatlah pesat, maka perlu adanya bimbingan orang tua dalam pengenalan literasi digital pada anak usia dini. Dengan adanya peran orang tua tersebut, maka dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan mengakses konten digital tersebut dapat diminimalir dampak negatifnya. Dan solusi yang ditawarkan oleh penulis ialah mengawasi anak saat mengakses konten digital, memberi batasan pada anak saat aplikasi apa saja yang boleh, dan membatasi waktu anak untuk mengakses teknologi digital tersebut. Dan identifikasi masalah yang sering dihadapi oleh orang tua ialah kurangnya pemahaman orang tua, kurangnya kesadaran orang tua, dan kesibukan membatasi waktu, kurangnya kemampuan orang tua. Daftar istilah yang tidak saya pahami dari jurnal-jurnal tersebut ialah tentang kualitatif, ialah membangun atau memperhatikan, deskriptif ialah menggambarkan, sekunder tentang yang kedua, dan subtersir ialah yang ketiga atau peningkat. Integrasi ialah pembauran, sistem menggabungkan, dan platform rencana atau program. Stimulasi adalah dorongan atau rangsangan. Dan jurnal yang kedua ialah dengan judul peran orang tua dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era digital ini, yang mana penulisnya ialah Sri Wahyani dengan nama jurnal pendidikan dan kesehatan. Di era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi yang disebut dengan TIK telah merampah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Dan hal itu membawa peluang baru bagi pelajar, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu dihadapi. Dalam konteks ini, peran orang tua menjadi sangat penting untuk memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas di era digital ini. Orang tua perlu memahami cara kerja teknologi dan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran anak. Orang tua dapat menjadi fasilitator dan pembimbing anak dalam menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Dan solusi yang ditawarkan oleh penulis ialah batasi penggunaan gadget. Yang pertama itu pasti. Yang kedua ialah mendorong anak melakukan aktivitas motorik lainnya. Dan yang ketiga ialah memilihkan layanan atau media yang tepat dan aman bagi anak. Dan yang keempat ialah memonitoring lingkungan dunia maya anak. Yang kelima ialah mendampingi atau memantau aktivitas anak dalam mengakses dan menggunakan media sosial. Dan tantangan yang sering dialami oleh orang tua ialah ketergantungan pada teknologi, akses informasi yang tidak terkendali, kurangnya interaksi sosial, tekanan akademis, dan kurangnya keseimbangan antara teknologi dan kegiatan lainnya. Identifikasi masalah, daftar istilah yang saya pahami adalah advisor, yang mana advisor itu adalah sebagai penasehat. Asesor tersebut adalah asesor, dan konselor adalah tenaga profesional, dan demonstrator adalah aksi menunjukkan secara praktis, dan fasilitator adalah seseorang yang membantu kelompok. Signifikan atau yaitu penting atau berarti, dan motorik adalah kemampuan gerak tubuh, dan kognitif adalah proses yang berkaitan dengan berpikir, belajar, dan memahami. Dan jurnal yang ketiga ialah dengan judul peran orang tua dalam mendidik generasi alfa di era digital. Sangat menarik, ini yang sangat menarik. Yang mana penulisnya adalah Zuhra Admira Ruslan, Zuraidah Al-Maidah Ruslan, dan Adam Mulyana Diha, dan Andi Sadriani, yang nama jurnalnya ialah Ini Nawa Pengabdi Masyarakat. Peran orang tua dalam mendidik alfa adalah anak tidak hanya dididik oleh orang tua saja, tapi kakek dan neneknya berperan penting juga, ternyata berperan andil dalam pendidikan anak usia dini. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat dengan cara dan karakteristik yang berbeda, generasi baby boomer dan generasi F, jadi kakek ini cenderung mendidik anak dengan cara-cara tradisional, akan tetapi
adanya penggunaan dari teknologi tersebut mampu memudahkan kakek nenek untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan generasi yang lebih muda. Dan solusi yang ditawarkan oleh penulis ialah kakek nenek yang berasal dari generasi baby boomer dan generasi X harus mendidik cucunya dengan memanjakan setiap keinginan dari cucunya, yang mana akan tapi tetap dilakukan dengan pengawasan orang tua. Yang kedua ialah orang tua dari generasi Y dan Z ialah mendidik anaknya dengan lebih disiplin, teratur agar patuh pada orang tuanya dan tidak semena-mena. Dan identifikasi masalah yang sering dihadapi ialah ketergantungan pada teknologi, itu pasti. Terus paparan konten negatif, kurangnya interaksi sosial di dunia nyata, dan tantangan orang tua yang tidak memiliki teknologi atau memiliki keterbatasan waktu. Dan daftar istilah yang tidak saya pahami adalah grandparenting. Ternyata itu artinya ialah pengasuhan bersifat fleksibel, dan baby boomer yaitu ternyata generasi demokratis ialah sikap atau cara berpikir, dan modernisasi ialah proses perubahan, dan digitalisasi ialah proses mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses bisnis, seperti itu. Dan dari jurnal yang keempat ialah dengan judul Orang Tua sebagai Penalam Nilai Pancasila untuk Anak Usia Dini di Era Digital, yang mana penulisnya itu ialah Farah Arianti dengan nama jurnal Of Early Childhood Education, yang mana Pancasila dari dulu itu kan sudah diposisikan sebagai dasar negara dan dijadikan pedoman hidup bagi hidup bangsa, seharusnya sudah terpatri dalam hati setiap insan. Akan tetapi kondisi yang terjadi saat ini adalah berbeda jauh dengan apa yang telah dicita-citakan dalam Pancasila. Era digital ini menjadi tantangan tersendiri untuk penanaman nilai-nilai Pancasila. Perkembangan teknologi yang pesat bagaikan dua sisi mata uang, mendatangkan dampak positif dan dampak negatif. Dan solusi yang ditawarkan oleh penulis ialah lingkungan dan keluarga, yaitu membudayakan nilai-nilai Pancasila, membangun karakter, kerjasama antara keluarga, terus sekolah dan masyarakat dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila. Dan masalah yang sering dihadapi itu pasti tentang ketergantungan pada gadget, konten negatif, ketidaksesuaian metode pengajaran dengan perkembangan anak, kekurangan kemampuan, literasi digital yang terbatas gitu. Dan daftar istilah yang tidak saya pahami adalah tentang degradasi, yaitu ternyata penurunan, quintilignus yaitu nama, Sukaima ialah bukan kata dalam bahasa Indonesia, western yaitu barat, implementasi yaitu pelaksanaan, dan cyber ialah dunia maya. Yang jurnal yang kelima ialah yang terakhir ialah peran orang tua dalam mengembangkan bahasa di era digital, yang mana penulisnya adalah Tiana Nabila dan Nur Fitria dan Marfuah, yang mana nama jurnalnya itu Kirani Pendidikan Anak Usia Dini, yang mana kemampuan berbahasa pada anak usia dini merupakan potensi penting yang perlu mendapat perhatian dan tingkatan, karena hal ini akan mendorong interaksi yang efektif di dalam lingkungan mereka untuk memfasilitasi perkembangan bahasa anak. Prasekolah secara efektif penting untuk memahami lingkungan anak, kemampuan linguistik mereka, dan faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua secara signifikan mereka, dan faktor-faktor mempengaruhi orang tua secara signifikan mempengaruhi perkembangan bahasa anak dengan menyediakan bahan tulisan, terlibat dalam komunikasi yang luas, dan membacakan buku cerita untuk mereka, karena keluarga adalah peran penting untuk perkembangan anak. Dan solusi yang ditawarkan oleh penulis ialah sebagai orang tua pilihlah konten edukatif, memanfaatkan teknologi untuk komunikasi nyata, melakukan beberapa perintah secara bersamaan, menceritakan peristiwa di sekitarnya dengan cara yang ringan, dan yang kelima yang memberikan batasan pada beberapa kata dan benda. Masalah yang sering dihadapi oleh orang tua ialah kekurangan literasi digital dan pengawasan, keterbatasan waktu dan gaya pengasuhan, konten digital yang tidak sesuai, dan penurunan kemampuan interaksi. Dan daftar istilah yang tidak saya pahami di sini adalah ada reseptif yaitu mau atau dapat, ekspresif yaitu tidak mampu, tepat atau mampu, linguistik adalah termasuk struktur, dan sintaksis adalah membentuk kalimat, dan yang terakhir adalah pragmatik makna dalam konteks. Dan
selesai dan sekian terima kasih dari saya.